Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Wirayuda Alam. Nah, kali ini kita bicarakan tentang komunikasi. Komunikasi bisa disampaikan melalui banyak hal. Salah satunya melalui komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi di sini menjadi hal yang paling penting mengingat bagaimana sebuah organisasi yang cukup kompleks itu perlu dikomunikasikan antar kelompok, individu, divisi, maupun job description yang masing-masing. Sehingga ketika komunikasi organisasi itu berjalan dengan baik, maka tujuan bisa dicapai dengan optimal dan efektif dan efisien. Apa salah satunya melalui media komunikasi organisasi? Salah satunya melalui media komunikasi, di mana bisa dilakukan dengan dua cara komunikasi, baik melalui verbal maupun non-verbal. Salah satunya ketika media komunikasi secara verbal, tentunya melalui secara langsung, dengan interaksi tatap muka, melalui lesan, tertulis, itu biasanya dilakukan oleh secara verbal, di mana sebuah organisasi itu penting untuk menjelaskan pimpinan kepada bawahan atau BOD kepada jajaran lainnya. Sehingga komunikasi di level rapat secara verbal juga menjadi salah satu media yang cukup penting. Komunikasi verbal itu juga salah satu tools media untuk yang harus dilakukan untuk menyampaikan komunikasi itu sendiri. Salah satunya dengan ekspresi wajah, posisi, gestur, penggunaan gerak tubuh itu penting mengingat komunikasi nonverbal bisa menjadi penekanan penjelasan suatu hal atau keyword tertentu untuk bisa dipahami dan internalisasi dan di-note oleh pendengarnya. Pemilihan media komunikasi itu juga menjadi penting mengingat cara-cara penggunaan channel-channel komunikasi itu juga akan mempengaruhi bagaimana apa yang dikomunikasikan bisa tercapai dan sampai. Kenapa hal itu menjadi penting? Karena ada beberapa hal poin yang ingin disampaikan. Salah satunya ingin mendapatkan umpan balik, feedback. Oh iya, ketika kita menyampaikan suatu hal, kita berharap ada jawaban, tanya jawab, evaluasi, monitoring, sehingga umpan balik itu bisa menjadi solusi untuk peningkatan organisasi itu sendiri. Salurannya seperti apa? Banyak cara, forum rapat, media online, rapat online, banyak hal itu menjadi pilihan media untuk menyampaikan komunikasi tersebut. Ada juga secara personal maupun impersonal, termasuk penggunaan sumber bahasanya. Bahasa yang seperti apa, kapan harus bercanda, kapan harus menggunakan bahasa-bahasa yang formal, kapan menggunakan pembahasan yang informal. Itu juga menjadi salah satu media cara untuk menyampaikan komunikasi. Ada 7 unsur dalam proses komunikasi, yaitu pengiriman, penyandian, pesan, saluran, penerima, penafsiran, dan penerimaan umpan balik. Nah, proses 7 unsur ini menjadi salah satu hal yang harus dipenuhi, meskipun tidak selalunya setiap komunikasi itu dipenuhi semuanya. Salah satunya tentang bagaimana penafsiran. Penafsiran ini harus jelas dan diharapkan ketika menyampaikan komunikasi itu penggunaan bahasanya, keywordnya, dan pemahamannya tidak multitafsir. Ketika tidak multitafsir, maka apa yang disampaikan bisa spesifik, jelas, terukur, dan bisa diterima dan bisa dilaksanakan organisasi tersebut. Jadi salah satu unsur dan yang menurut saya yang paling krusial dan penting tentang bagaimana penafsiran itu, sehingga tidak multi tafsiran, sehingga tidak terjadi perbedaan di semua level dan di semua wilayah kerjanya. Kemampuan seseorang juga diukur salah satunya melalui komunikasi. Kemampuan komunikasi juga menjadi ukuran orang itu berkompetensi atau tidak, di mana salah satu ukuran atau penilaian kemampuan komunikasi itu ada beberapa hal: kecakapan berkomunikasi, agresivitas, kemampuan berkomunikasi, termasuk bagaimana mendengarkan. Jadi ketika komunikasi tidak harus selalu seseorang itu harus pandai berbicara banyak hal, tapi being a good listening itu juga salah satu indikator kemampuan komunikasi tersebut. Sehingga komunikator yang bagus atau komunikasi yang efektif dan efisien adalah tahu kapan dia harus berbicara, kapan dia menjadi pendengar yang baik. Tidak selalu ukurannya orang itu punya kemampuan komunikasi harus banyak ngomong, tapi dia ngomongnya sesuai atau berbicaranya sesuai dengan kebutuhan dan langsung pada poin-poin tertentu dan bisa menjawab problem permasalahan yang ingin dibicarakan. Ada beberapa gaya komunikasi, ada gaya asertif, ada gaya agresif, ada gaya non-asertif.
Ini beberapa gaya komunikasi yang umumnya terjadi di masyarakat. Salah satunya mungkin yang saya akan jelaskan tentang gaya agresif, di mana umumnya terjadi orang ingin menyampaikan kemampuannya dia, tapi kalau bahasa singkatnya terlalu overlapping, sehingga menyebabkan lawan bicara itu tidak jadi nyaman karena terlalu agresif, omongannya terlalu tinggi, berbicara terlalu tinggi, menceritakan banyak dirinya, tapi tidak bisa mendapatkan feedback dan ingin mendapatkan perhatian dari orang lain itu. Salah dengan hal itu? Tidak salah, tapi ketika penempatan dan durasi gaya agresifnya dilakukan secara terus-menerus, maka akan timbul lack communication atau kemudian perbedaan komunikasi dan kesalahpahaman komunikasi. Nah, gaya komunikasi juga banyak, ada asertif, agresif, non asertif. Ada beberapa deskripsi dan perilaku yang umumnya terjadi di gaya-gaya komunikasinya. Misalnya ketika saya jelasin tentang agresif, ada kecenderungan pola perilaku verbalnya di agresif itu memiliki kecenderungan, memang tidak secara umum seperti ini semua, tapi ada kecenderungan orang yang punya gaya komunikasi yang agresif itu menggunakan kata-kata yang cukup kasar dan bahkan sampai menggunakan kata-kata yang tidak pantas dan selalu menilai dan mengevaluasi perilaku orang lain, dan bahkan pada level sampai mengucapkan ancaman atau teguran yang keras yang harusnya tidak perlu disampaikan. Hal ini kemudian menjadi kategori agresif yang cenderung negatif karena itu bisa menimbulkan kesalahpahaman antar individu bahkan di level organisasi, sehingga gaya komunikasi agresif itu bisa diterapkan secara positif dengan waktu yang tepat dan durasi yang ditentukan. Nah, ini menjadi penting bagi being a good communicator, harus tahu kapan menggunakan gaya agresif, kapan menggunakan tidak. Karena pada prinsipnya komunikator yang handal itu bisa menerapkan banyak gaya komunikasinya sesuai dengan tempat, porsi, dan wilayah, dan kapan dia harus melakukan hal itu. Nah, kemampuan berkomunikasi juga bisa dijelaskan beberapa elemen, salah satunya tentang bagaimana kemampuan dia harus berekspresi, melakukan empati kepada individu atau kelompok atau komunitas atau bahkan kepada perusahaan, dan memberikan petunjuk. Being a good communicator adalah juga bisa memberikan solusi, tidak hanya mengkritik tapi juga memberikan solusi, memberikan way out ketika ada problem, sehingga orang ingin berkomunikasi dengan kita secara individu akan tahu ketika berbicara dengan si A kita akan mendapatkan solusi yang konkret, tepat, dan cepat dan tanggap. Tapi kalau kita menjadi not being a good listening atau not being a good komunikator, kita justru sebaliknya tidak bisa berempati, tidak memberikan petunjuk, maka itu terjadi hambatan komunikasi sehingga timbul kesalahpahaman di komunikasi itu sendiri. Komunikasi hierarki juga dalam organisasi juga harus diterapkan karena pertukaran komunikasi sesuai dengan kekuasaan formal di masing-masing wilayah. Pegawai misalnya tidak bisa langsung berkomunikasi pada level direksi. Begitu pula direksi tidak mungkin bisa idealnya langsung kepada pegawai karena ada tahapan-tahapan leveling yang harus dilakukan. Harapan leveling itu untuk menyamakan tujuan komunikasi itu sendiri, karena bisa jadi mispersepsi antara BOD dengan karyawan, sehingga komunikasi hierarki harus dilakukan. Ada kemudian istilah omongan selentingan. Di sini ini komunikasi yang biasanya tidak formal atau hanya untuk menyitir atau menyindir, yang dalam rangka untuk secara tidak formal ingin menyampaikan sesuatu hal secara informal juga. Ini bisa menjadi efektif apabila pendukung resmi saluran formalnya bisa dilakukan. Dengan demikian, cara-cara omongan yang selentingan atau sampaian ini bisa tersampaikan dengan jelas dan baik dan tujuannya tercapai. Selanjutnya, ketika berkomunikasi tentu pasti ada distorsi. Kita ngomongin distorsi adalah ketika ada mispemahaman atau pengurangan pemahaman karena antara manajer dan karyawan memiliki komunikasi yang kurang pas. Misalnya karyawan sudah takut ingin berkomunikasi dengan pimpinannya, sehingga apa yang disampaikan sudah tidak sesuai, antara yang dipikiran sama yang disampaikan berbeda.
Karena sudah ada distorsi, orang tersebut takut mengkomunikasikan kepada pimpinan, karena apalagi pimpinannya misalnya terkenal cukup gampang marah, ketika marah outputnya adalah selalu melakukan pemecatan. Itu juga menjadi problem dan distorsi komunikasi ketika itu terjadi. Dampaknya apa? Pesan yang disampaikan tidak sampai, kemudian informasi yang salah tersebar, sehingga iklim komunikasi di organisasi tersebut tidak bisa kondusif untuk bekerja. Akhirnya orang itu atau kelompok tersebut atau individu yang bekerja di perusahaan tidak merasa nyaman, tidak bisa melakukan feedback dan umpan balik, tidak ada interaksi komunikasi antara pimpinan, bawahan, bahkan di level antar karyawan juga. Ada beberapa cara untuk mengurangi distorsi komunikasi yang bisa dilakukan oleh manajer. Salah satunya mengurangi perbedaan kekuasaan itu. Ya tidak bisa dihindari ketika ngomongin manajer dan karyawan, tentu ada batasan. Karena mereka secara hierarki sudah ada level. Caranya bagaimana? Manajer harus bisa berkomunikasi layaknya teman kepada karyawannya dan menempatkan posisinya sebagai sejajar. Kenapa harus sejajar dan setara? Sehingga tidak ada hambatan distorsi antara individu karyawan dengan manajer, sehingga komunikasinya bisa terbuka, lebih jujur, lebih open mind, dan ada feedback dan ada umpan balik. Dengan demikian ketika itu terjadi, maka distorsi komunikasinya bisa diperkecil dan diminimalisir. Kenapa hal itu dilakukan? Termasuk penggunaan kata-kata bahasanya, kapan harus menggunakan komunikasi secara formal maupun informal. Kapan kita harus bisa tahu penggunaan bahasa yang orang ini nyaman ketika saya menggunakan informal tanpa mengurangi rasa hormat dia kepada pimpinan tersebut. Dia harus tahu kapan penggunaan kata-kata dan komunikasinya. Komunikasi yang efektif dan efisien adalah komunikasi yang bisa menyampaikan informasi atau yang ingin pesan yang disampaikan kepada individu atau organisasinya. Sehingga ketika itu bisa disampaikan secara langsung dan tidak ada distorsi dan tidak ada pemahaman multitafsir, harapannya komunikasi itu tentu tidak akan memakan banyak waktu karena bisa dipahami oleh seluruh kelompok organisasi itu dan bisa dijalankan oleh semuanya. Itu menjadi faktor yang paling penting ketika melakukan komunikasi. Karena komunikasi yang tidak efektif dan efisien membutuhkan banyak energi secara waktu, bahkan sampai pada biaya untuk hanya untuk menjelaskan suatu kebijakan tertentu yang harus dilakukan oleh seluruh organisasi dan jajarannya. Apa hambatan komunikasi yang efektif dan kecenderungan terjadi? Ada hambatan proses, hambatan pribadi, fisik, dan semantik yang seperti saya jelaskan di sebelumnya. Ini beberapa hambatan dan masing-masing punya solusi. Semantik dengan penggunaan bahasa-bahasa yang pas. Hambatan pribadi harus tahu bagaimana individu itu diajak omong dan kelebihan dan kekurangannya harus seperti apa. Dan bahkan pada secara fisikly kita harus tahu, bisa jadi orang yang kita komunikasikan ada problem pendengaran, ada problem physically yang memang tidak bisa kita berkomunikasi dengan baik, misalnya karena faktor kesehatan dan lain-lain. Dan itu treatmentnya, pelaksanaan tentu berbeda dengan orang yang tidak mengalami hambatan gangguan fisik. Ini karakteristik kekayaan informasi media tetap berbeda-beda. Ada yang dari rendah sampai kemudian tinggi. Ini beberapa, ada media, tipenya seperti apa, ada tatap muka, telepon, perorangan, penulisan, numerik formal. Ini beberapa tools yang ingin saya sampaikan bahwa cara-cara berkomunikasi, tipe-tipenya ada banyak, penggunaannya ada banyak, sumbernya ada banyak, salurannya ada banyak. Artinya dari bagan ini ingin saya jelasin bahwa banyak media, banyak saluran, umpan baliknya seperti apa. Ketika menentukan media seperti apa, umpan balik yang didapatkan juga akan berbeda. Saluran yang digunakan juga akan berbeda. Tipe komunikasinya juga berbeda dan sumber penggunaan bahasanya juga berbeda. Kapan penggunaan media dan saluran dan outputnya seperti apa, saluran dan outputnya seperti apa itu menjadi penting. Dan kapan kita harus menggunakan hal ini sesuai dengan target dan kebutuhan kita sebagai pimpinan untuk mengkomunikasikan hal itu. Ini beberapa model kontingensi dalam pemilihan media komunikasi, di mana kalau di eksponensial ada zona paling sederhana yaitu tulisan formal, itu paling basic, sehingga tatap muka itu menjadi
kompleksitasnya semakin tinggi dan kekayaan komunikasinya juga semakin banyak. Ini kalau di leveling kurang lebih seperti ini. Nah, kemampuan komunikasi juga dipengaruhi oleh upward mobility. Kemampuan komunikasi juga didasari paling nggak ada 3 hal. Kecakapan komunikasinya, faktor-faktor keadaannya, kemudian individu yang terlibat. Ketika individu yang terlibat antara kita komunikasi dengan teman atau seseorang yang tidak percaya, atasan atau bahkan bawahan, itu cara komunikasinya tentu akan berbeda, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian, kecakapan komunikasi juga harus tahu kapan harus menahan diri, kapan harus agresif, kapan harus menjadi good listening. Itu menjadi kemampuan komunikasi seseorang untuk mendapatkan kemampuan komunikasi yang efektif dan efisien. Nah, model pemahaman pendengar juga menjadi salah satu cara untuk berkomunikasi dengan baik. Artinya harus memahami karakteristik pesan yang ingin disampaikan, karakteristik pendengar yang pas seperti apa, dan lingkungannya seperti apa, dan berbicara sebagai pembicara atau siapa yang dibicarakan juga harus tahu. Being a good listening tidak hanya sebagai kita cukup diam dan mendengarkan, tapi juga harus memahami apa yang ingin disampaikan orang tersebut dan kita memahami dan kita bisa memberikan umpan balik yang sesuai dengan tema, kebutuhan atau way out yang ingin kita bicarakan antar individu atau bahkan organisasi. Ada beberapa kunci untuk untuk menjadi pendengar yang efektif. Salah satunya ya kita harus tahu bagaimana mendengar dan apa yang harus kita katakan. Ada beberapa poin, mendengarkan ide-ide tertentu, menilai dan bukan hanya cara menyampaikan. Ada juga menjadi pandangan yang buruk atau pendengar yang buruk dan menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang buruk tentu tidak bagus secara komunikasi. Dia ada kecenderungan untuk tidak bertatap muka, melamun, mudah terganggu. Itu menjadi orang yang ingin menyampaikan tidak menjadi bagus dan tidak bisa diterima secara komunikasi. Dan sehingga akibatnya apa? Distorsi komunikasi terjadi, kesalahpahaman komunikasi juga terjadi. Menjadi pendengar yang baik juga sama. Memberi perhatian yang penuh pada pembicara harus seperti apa, kemudian mempresentasikannya tidak harus rumit tapi sederhana. Being a good communicator itu adalah membuat sesuatu hal yang sulit menjadi sederhana dan bisa mudah ditangkap. Itu menjadi poin penting dari komunikator. Itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan dari sisi komunikasi organisasi. Sekiranya ada yang ditanyakan, kita ketemu lagi di sesi selanjutnya untuk bicarakan banyak hal tentang edukasi dan bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum.